yang terlihat Simple. sepele, kayaknya apa sih gunanya kalau lihat itu kayak bolong-bolong doang. Kayaknya bisa semua nyolok ke mixer deh gitu. Iya, cuman ya ini yang bikin nggak bolak-balik ke belakang. Iya, betul. Paling biasanya kalau masalah, kok suaranya nggak keluar ya, biasanya Kabel ya biasanya. kabel, kadang konektornya dia udah ada yang rusak gitu dalamnya. Teman-teman LPDK, kali ini kita masuk ke bahasan teknis bersama dengan Mas Billy ya. Yes, ini udah kelihatan ini apa gitu kan. Siapa yang bisa menebak dapat hadiah enggak? Ini disebutnya patch B ya. Jadi yang seperti tentakel gurita. Iya, gini. Ini katanya sering jadi misteri, Mas. Begitu orang itu apa sih? Itu kabelnya pada kemana semua sih gitu ya, tanya seperti itu. Nah, secara umum sebenarnya patch B itu apa ya kalau boleh dibilang semacam ini ya. Secara gampangnya aja ya, gampangnya sebenarnya ini alat untuk menata input dan output untuk membantu kita agar lebih simpel dan tidak perlu pas cabut ke belakang ke kolom. Jadi kalau misalnya kita mau input 1, kita mau arahkan ke input 3. Nah, kita harus colok lagi dari belakang, cabut lagi ke arah sana atau ke alat lain. Jadi ini intinya untuk itu, untuk mengatur input, untuk menghubungkan antar alat juga, antar outboard, antar outboard prosesor juga dia bisa dari beberapa device. Jadi semua kita tata dari sini. Jadi kita tinggal kontrol dari depan sini ya, gitu. Jadi intinya sebenarnya membuat simpel semua koneksi ya, konteksnya seperti itu. Jadi kita nggak harus ke bawah kolong nyambut alatnya ini ya. Belum kejeduk-kejeduknya. Iya. Biasanya memang di studio atau di live concert pasti harus kita butuh ya biasanya ya untuk yang ini. Jadi buat lagi lebih simpel ya. Iya. Butuh. Gitu. Dan jadi sama seperti kayak yang lain ya, maksudnya kan itu ada konektor masing-masing ya, buat kabelnya, buat dengan macam-macam tipe ya, gitu, seperti itu, dan juga outputnya gitu. Nah, biasanya dipakai buat apa sih, Mas? Kalau ini maksudnya kapan kita butuh gitu, butuh untuk patch base ini? Kita butuh kalau kita punya device yang banyak ya, misalnya kalau di rekaman, kita butuh preamp, terus ada kompresor outboard prosesor, ada outboard effect prosesor, ada mixer, ada sound card, ada speaker. Nah, itu semua bisa kita hubungkan ke sini. Misalnya kita punya lebih dari 3 misalnya lebih dari 1 preamp, kita punya misalnya 2 preamp. Bisa punya 2 preamp. Dari input dari studio itu kita bisa pilih mau masuk ke preamp yang mana. Yang sudah kita tata di belakangnya tadi ya. Kita tinggal pilih dengan mempatch kabel ke dalam inputnya, gitu. Baru nanti kita bisa tentuin ininya ya buat dimasukin sesuai yang sudah kita tata sebelumnya. Kalau dari pengalaman sendiri biasanya butuh berapa, kerumitan seberapa akhirnya kita butuh biasanya kalau udah lebih dari berapa koneksi atau gimana kalau biasanya? Lebih dari tergantung sih, misalnya kita punya I/O, misalnya kalau di recording kita punya I/O sound card-nya berapa. Kalau kita punya banyak sampai 16 atau sampai 24 itu outputnya, biasanya kalau device-nya coba dikit nggak perlu. Jadi kita bisa pakai I/O yang dari sana. Kita bisa patch di dalam. Tapi kalau kita mau misalnya ini 16 inputnya, 16 I/O-nya ini berfungsi semua. Kapan kita mau, kita bisa ini. Dan preamp atau outboard prosesor lainnya, yang mana aja bisa kita pakai. Bisa kita pakai, ya tinggal kita atur di
patch B ini. Okay. Jadi semuanya bisa aktif, tergantung kapan kita mau panggil, kita butuhkan untuk di ini ya. Itu. Wow. Jadi memang jadi membuat lebih simpel ya sebenarnya. Jadi lebih apa ya? Lebih bukan simpel, lebih simpel dilihat dari depan. Ke prosesnya tetap aja sama ya. Belakangnya itu sama. Tapi awalnya aja. Paling nggak sedikitnya kabel-kabelnya mungkin lebih rapi ya. Jadi bisa lebih ini gitu ya. Jadi posisinya termanage dengan baik gitu kan. Ada tipe-tipe tersendiri nggak sih Mas kalau buat patch B itu sendiri atau ada? Patch B ini yang normalnya itu bukan normal ya. Yang biasa dipakai, yang lazim. Biasa dipakainya biasanya kita jelasin ada 3 nih. Ada normal, half normalized, sama true. Oke, itu bedanya apa Mas biasanya kalau ini? Kalau half normalized itu biasanya bagian belakang, bagian depan. Nah, bagian belakang. Kalau normal itu dia biasanya ini output ini dia ke input ini nyambung. Oke. Dia ke nyambung. Kalau yang normal. Yang normal. Jadi misalnya kita taruh di sini output dari efek soundbox. Ya, oke. Inputnya kita taruh di sini dari efek soundbox. Ini efek soundbox ya. Nah, colokin saat kita mau colok tinggal colok ke sini, ke depan sininya. Nah, ke sini dia. A-nya. Kalau di depannya. Udah itu aktif. Oke, itu yang normal tadi. Kalau yang half normal tadi? Tapi dia putus. Jadi dia ini ini sama ini putus terhubung dengan ini gitu. Oke. Kalau yang half normal dia tetap nyambung dari ke bawah. Oke. Tapi saat kita colokan dia di outputnya juga keluar juga. Jadi seperti split signal. Oke. Ya. Gitu. Satu lagi tadi kalau yang true dia lewat aja. Jadi apa yang masuk ke sini ya keluar ke belakangnya. Oke. Tanpa nggak mengganggu, tanpa ada koneksi atas bawah. Jadi cuma masuk itu aja cuma depan belakang seperti itu aja sih. Itu biasanya pakai gimana sih Mas? Maksudnya kenapa pakai yang itu, kenapa pakai yang itu, pertimbangannya apa? Itu tergantung kayak tergantung maunya sih. Kalau ada yang suka pakai true aja karena nggak mau ribet. Cuma pengen ngerapin aja ya kalau itu berarti ya. Sama kayak misalnya kalau ada mixer ya, terus ada ada mixer, ada studio room. Misalnya input 1 dari studio room itu masuk ke sini. Nah, ini outputnya masuk ke mixer. Input 1. Jadi tanpa kita mau insert preamp atau kompresor apa segala itu udah nyambung. Udah nyambung, dia tinggal atur gain gitu. Jadi begitu kita mau pakai preamp yang kita punya, misalnya output si ininya ada di sini, kita tinggal masukin. Kita taruh di preamp yang mana ya? Kita mau pakai preamp yang mana ya? Kita tinggal masukin, misalnya preamp inputnya ada di sini, kita masukin ke inputnya di sini, kita masukin ke situ, gitu. Tinggal cari kita taruh output itu di mana. Ya pokoknya yang udah kita tata sebelumnya sih. Jadi tergantung. Jadi kayaknya ada semacam ini ya, desainnya dulu ya sebelum kita ada desainnya dulu. Gitu. Dan itu jadi satu yang sentral ya saat kita mulai setting misalnya di studio, setting ini itu emang harus dirancang bagaimana peredaran perkabelan dan perkoneksiannya gitu. Ada tips-tips tersendiri nggak Mas sih dalam penggunaan biasanya dalam menggunakan patch B ini kita untuk instalasinya kita hitung dulu ya. Kita alatnya ada apa aja sih. Jadi diinventaris dulu ya semuanya diinventaris dulu. Kita hitung I/O-nya masing-masing device ada berapa I/O, terus yang terhubung mau gimana, terus signal flow kita tuh mau seperti apa gitu. Nah, baru kita bisa tahu, bisa buat skemanya. Baru kita tahu butuh kabelnya berapa, snake kabelnya berapa, konektornya berapa, gitu. Jadi udah dirancang sejak awal ya, nggak tiba-tiba kayaknya harus butuh lagi ini nambah. Itu bisa repotnya di sana. Itu biasanya nanti di pas penginstalan studio pertamanya. Jadi nanti siapapun engineer di studio, biasanya nanti kita udah tulisin skemanya nih root skema rutenya udah tempel. Jadi siapapun yang engineer-nya
udah pasti ngikutin itu ya. Tahu udah ini terhubungnya kemana aja gitu. Iya. Gitu. Jadi tahu dia pas lagi mana yang mau dinyalain dulu, mana yang diinin dulu, mana yang mau dipanggil nanti gitu ya. Gitu. Oke, jadi memang ada ini ya, berarti ada kayak bahasa universal untuk petanya gitu ya, ditaruh ke siapa gitu. Biasanya di studio ada ya, taruh di kalau di studio ditaruh dia biasanya ada. Ada yang enggak. Gitu. Biasanya itu yang ada itu yang kalau di studio itu ada lebih dari satu operator ya. Buat operator gitu. Ya. Kalau yang udah hafal kayaknya udahlah ya gitu. Udahlah ya gitu. Dia udah tahu dia pasang sendiri gitu. Ya tapi yang baiknya itu ya supaya jangan lupa ya. Nanti takutnya nanti pas ini kan nggak mungkin semua selalu inget ya Mas Indra gitu. Selain di studio berarti pemakaiannya juga kalau di konser-konser atau di live gitu tetap dibutuhkan nggak sih Mas? Bisa dibutuhkan juga, bisa dibutuhkan kalau yang masih pakai mixer analog ya. Iya. Betul. Mixer digital pun masih kadang dibutuhkan juga. Jadi pas lagi ngelompokin ininya ya beberapa yang bisa. Karena kalau analog kan dia butuh outboard prosesornya pas sendiri-sendiri ya. Satu-satu. Iya. Dan itu memang ini ya. Kebutuhan sih memang. Di tengah semua instrumennya sekian banyak terus ini yang terlalu ini ya. Ini apa yang terlihat simple. Sepele kayaknya apa sih gunanya kalau lihat kayak bolong-bolong doang. Kayaknya bisa semua nyolok ke mixer deh gitu. Cuman ya ini yang bikin nggak bolak-balik ke belakang. Iya, betul. Troubleshootingnya biasanya apa aja Mas dalam konteks PSB? Kayaknya jarang ya ada masalah-masalah yang ini karena biasanya tinggal masalah kalau rootnya udah didesain biasanya nggak terlalu nggak masalah ya, paling biasanya kalau masalah kok suaranya nggak keluar ya biasanya kabel ya biasanya. Kabel kadang konektornya dia udah ada yang rusak di dalamnya. Itu biasanya troubleshootingnya di situ ya. Ganti PSB. Kan masih ada channel yang bisa yang lain. Gitu ya. Tapi jarang lah ya, maksudnya itu kan karena maintenance ya biasanya karena ini. Iya, biasanya karena maintenance juga. Biasanya paling disemprot-semprot lah gitu. Pakai kotak cleaner. Iya. Ya ini kalau dibilang tools device yang sepele ya kelihatannya gitu, tapi ternyata sangat esensial ya kalau untuk yang maksudnya kalau kita menggunakan banyak instrumen atau banyak input dan output yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sesuatu yang emang diiniin. Ini yang kepikiran juga ya menemukan ini kayaknya memang ini. Ya ini sebenarnya udah lama juga dari dia tuh dari waktu zaman radio kalau masalah dulu tuh. Jadi untuk studio di sana atau kemana gitu kan. Kayaknya pertama kali menemukan alat ini tuh pusing pertama kali Mas. Ini koneksinya kemana gitu. Jadi dia harus bukan hanya di audio juga di server kadang kepake. Iya betul. Dalam ini ya. Intinya perkabelan sih sebenarnya koneksi kabel gitu. Organize kabel-kabel lah. Iya. Dan ini ada pakem tersendiri nggak Mas memang harus dikerjakan dan harus ditaruh atau memang yang paling penting tadi sisi rootnya tadi ya atau? Ya paling tadi di routingnya dia harus dikonsep dulu, ada alatnya berapa banyak, terus jenis konektor alat itu apa aja. Ya, karena beda-beda ya yang balance sama yang ini tadi ya. Jadi itu. Terus kita butuh modenya apa aja. Mungkin di bagian sini kita butuh normal, di bagian sini kita butuh half normalized gitu. Betul. Oh, itu bisa ya satu patch B itu bisa macam-macam mode tadi. Yang bisa yang tertentu ya. Oke. Jadi ada patch B yang hanya bisa satu ini hanya bisa modenya dirubah satu untuk semua. Oke. Tapi ada yang per channelnya bisa dirubah diganti gitu. Tergantung si patch B-nya ya. Oke. Gitu. Ada lagi Mas yang perlu di-sharing untuk hal ini atau? Ya itu aja sih intinya patch B ini untuk mempermudah kita dalam mengorganize signal flow dalam studio input maupun dan dalam konser ya. gitu. Jadi memang penting sekali untuk kelihatannya sepele tapi ternyata memang ini ya sangat dibutuhkan kalau kita udah bermain dengan banyak channel input dan output ya. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih banget nih ya Mas Billy sudah berbagi device yang kelihatannya sepele gitu ya. Tapi ya kelama-kelamaan kita harus sadar kita butuh sih ya seperti itu. Dan memang ya studio mungkin live terutama yang masih pakai analog juga gitu ya. Terus juga mungkin di banyak-banyak tempat lain kadang-kadang patch B itu ya, jadi patch patch gitu, itu memang sangat dibutuhkan, sangat ini ya, untuk organize ya, dan memang kerja kita bisa jadi lebih rapi karena itu. Dan yang penting tadi bener ya, rootnya didesain sejak awal ya, jadi supaya kita jangan sekedar sembarangan masukin kemana-mana, dari awal kita sudah punya ini. Dan teman-teman mungkin ada baiknya juga bikin petanya ya kali ya, supaya bukan hanya kita, kalau mungkin kita berhalangan nanti bisa jadi teman kita yang lain bisa lebih mudah untuk mengatasi kalau ada troubleshootingnya ya, seperti itu. Makasih banget Mas Billy sudah berbagi
berbagi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang memperhatikan dan juga boleh men-share ini. Pengalaman teman-teman menggunakan alat ini juga boleh di-share ya di sini di kolom komentar nanti. Sampai jumpa di bahasan RPDK berikutnya dengan device-device dan mungkin hal-hal lainnya mungkin lebih banyak ya yang kita butuhkan dalam dunia audio. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.